Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi bagaimana caranya men-setup Golang project menggunakan Docker Compose dan juga database PostgreSQL. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Halo Video Tutorial. Nanti teman-teman bisa memilih yang playlistnya adalah Golang Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk mengikuti tutorial ini, nanti teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halovina/tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang bisa teman-teman pelajari. Kita kembali ke tag editor. Di tutorial ini, saya menggunakan framework GorillaMook sebagai HTTP servernya. Jadi di main.go nanti saya bikin sebuah directory dengan nama res, dan saya di sini bikin file http.go. Kemudian di sini saya membuat beberapa fungsi, diantaranya pertama adalah initiate database connection, kemudian kedua ini adalah migrate database migrationnya. Jadi nanti begitu koneksi database-nya sudah terhubung dengan app yang kita buat, nanti si Golangnya akan mengeksekusi migrasi table-nya. Jadi di sini saya punya table. Di sini nama table-nya adalah user. Kemudian di table user itu ada ID, created add, updated add, dan username serta full name. Oke. Setelah itu baru nanti setelah proses migrasinya selesai, migrasi DB-nya selesai, baru saya akan menjalankan perintah untuk mengeksekusi routernya atau config routernya. Jadi sini port yang akan kita expose adalah 8500. Kemudian saya juga punya page yang nanti akan kita eksekusi, yaitu page-nya saya menggunakan untuk mengcrypt HTTP URL-nya saya menggunakan GorillaMook. Dan dengan endpoint, nanti endpoint-nya adalah ping. Nanti begitu kita mengakses endpoint atau URL ping, si URL ini akan memberikan return text pong ya. Ini untuk sebagai health check-nya. Oke. Terkait dengan koneksi database, saya membuat sebuah directory infra. Di sini ada dua. Pertama ada db, db.go, dan migrate. Jadi di db.go di sini di db.go di sini saya bikin DSN. DSN ini semacam URL connection-nya. Jadi ada seperti biasa, ada host, kemudian ada user, ada password, ada db name, ada port-nya. Dan setelah itu kita baru menambahkan DSN ini ke dalam konfigurasinya si framework GORM-nya, GORM-nya. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca tutorial lengkapnya atau di dokumentasi resminya bagaimana cara kerja si GORM ini. Dan karena di tutorial ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita men-setup project menggunakan Docker Compose dan juga PostgreSQL. Pertama yang perlu teman-teman buat setelah teman-teman membuat code-nya terkait dengan koneksi Golang ke PostgreSQL, nanti teman-teman perlu membuat Docker file-nya. Jadi bikin Docker file-nya terlebih dahulu. Di Docker file ini pertama kita tentunya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menentukan Golang version-nya. Setelah Golang version-nya kita tentukan, kita akan membuat sebuah directory di Docker, nanti directory di environment Docker-nya, yaitu app. Kemudian kita akan mengcopy commit dan gosam-nya ke dalam directory app. Baru setelah itu kita akan mendownload semua library yang ada di Gomod dan Gosam. Setelah proses selesai, kita akan menjalankan grid min-o main. Ini nih ya. Kita akan menjalankan perintah ini
untuk membuat image dari si golang. Oke, setelah proses Dockerfile-nya dibuat, hal yang terpenting kedua adalah kita perlu men-setup Docker Compose-nya. Caranya nanti tinggal docker compose.yaml. Docker compose.yaml. Oke. Setelah proses ini selesai, setelah teman-teman membuat file docker compose.yaml, nanti hal yang teman-teman perlu buat adalah pertama setup dulu sampel container name-nya. Jadi pertama saya akan men-setup database Postgres-nya atau image database Postgres-nya. Kemudian yang kedua saya akan setup Go project-nya. Jadi saya namakan di sini container name-nya adalah sample.goapp. Yang pertama saya namakan untuk database PG-nya saya namakan sample tutorial DB. Hal yang teman-teman perlu perhatikan ketika men-setup PostgreSQL pertama adalah environment. Jadi kita tentukan dulu password, username dan password serta database-nya serta database name dari si Postgres-nya. Postgres DB-nya di sini saya pakai yang default adalah Postgres, kemudian passwordnya admin dan usernya juga admin. Kemudian di sini hal yang enggak kalah penting adalah kita perlu menambahkan environment di app project kita atau di Go app-nya. Jadi kita tambahkan environment. Setelah teman-teman membuat Docker file-nya, kita tambahkan environment. Di sini ada db host, db user, db password, db name, db port, dan type-nya adalah Postgres. Kemudian port yang kita expose adalah 8500. Jangan lupa kita tambahkan depend on. Jadi sebelum sebelum kontainer sampel Go di run, nanti kita akan menyelesaikan dulu sampel PGDB. Jadi kita akan menyelesaikan dulu si image dari sampel PGDB. Gimana cara menjalankannya? Kita coba jalankan dengan cara menjalankan seperti ini. Teman-teman tinggal jalankan tinggal jalankan docker compose up min d min will. Kita tunggu prosesnya selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Sekarang kita coba run terlebih dahulu terminal. Kita akan run terminal. Kita tunggu. Prosesnya masih berjalan. Oke. Prosesnya telah selesai. Oh belum, masih run go build. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini networknya sudah terbentuk, kemudian container name-nya juga sudah terbentuk. Ada dua, pertama sample tutorial DB dan yang kedua adalah container sample Go app. Sekarang kita coba cek. Kita cek melalui terminal docker ps -a. Oh, ternyata nih execute-nya error. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kita cek dulu ya dengan cara docker logs -f. Kita cek lognya kenapa. Kalau kita lihat di sini pada saat kita menjalankan docker container untuk sampel tutorial
Docker container untuk sampel Go app, si sampel tutorial DB-nya atau si DB Postgres-nya ini belum running ya. Jadi dia kayak sepertinya runningnya belum selesai. Ini sudah jalan duluan. Gimana caranya? Kita berarti untuk bisa untuk caranya adalah kita perlu membuat health check untuk si sampel tutorial DB atau untuk image Postgres-nya. Jadi kita sekarang, oh ya, kita hapus dulu ini. Jadi kita hapus dulu image-nya, image existing-nya. Tinggal docker rm. Terus kita juga hapus db-nya, docker stop. Kita stop dulu karena dia kontainernya sudah sedang running. Jadi kita stop kontainer yang running, baru kita rm. Nah, kita remove docker rm nama kontainer. Nah, setelah ini teman-teman bisa menggunakan docker system prune, docker system prune min all. Ini untuk menghapus semua cache dan image yang ada. Nah, ini jadi objek image sudah terhapus. Oke, kita kembali ke sini. Ke Docker Compose. Nah, di bagian sini kita tambahkan health check-nya. Jadi kita setup health check-nya terlebih dahulu. Kita bikin health check executable. Nah, executable cmd cell, nggak salah, cmd cell. Argumennya pg is ready min u Postgres. Nah, intervalnya saya set 5 detik aja deh, 5 detik. Kemudian ini juga timeout-nya saya set 5 second, ini saya set 5. Start period-nya, nah sebenarnya ini saya nggak perlu pakai ini. Start period, kemudian restart always sudah. Dan saya juga akan coba menambahkan restart always ke Go app-nya. Saya tambahkan di sini restart always. Nah, jangan lupa di bagian depend on kita modifikasi. Jadi di sini kita tambahkan perintah ini bukan perintah, tapi kita tambahkan option perintah tambahan yaitu condition. Tambahan condition service health check. Service healthy. Service healthy, oke. Sekarang kita run ulang. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita tunggu semua prosesnya selesai. PG is ready. Ini harusnya benar sih perintahnya. cmd cell PG is ready. Oke. Sekarang sudah diproses Go mode download. Jadi sedang mendownload semua library yang kita butuhkan untuk Golang project kita. Terus ini sedang membuat image
golangnya. Kita tunggu. Nah, kontainer sampel tutor.db ini sedang proses menunggu, nah itu healthy. Oke. Prosesnya berarti udah healthy, kemudian created, networknya udah tercreate, kontainer untuk si project goalingnya juga sudah start. Sekarang kita ke sini, Docker ps -a. Kita cek. Oke, sudah run. Kita coba cek melalui log, kita cek lognya seperti apa. Kita cek docker logs -f. Nah, teman-teman bisa lihat di sini default dari si kolam project kita adalah 8500, dan juga kalau kita lihat di sini proses initiate database-nya juga sukses nih. Jadi pertama ada select current database, harusnya di DB Postgres-nya juga sudah terbentuk table user. Jadi kita bisa melihat, nah ini sudah nih, create table user udah berhasil nih, create table udah berhasil, harusnya di DB Postgres-nya juga udah berhasil. Bisa cek, kita coba cek, refresh, table user, nah table udah terbentuk, table juga udah terbentuk. Sekarang kita coba cek di sini ya, kita clear dulu. Kita respon, kita coba jalankan, portnya 8500, oke, sukses. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat kita tentang bagaimana caranya men-setup Docker Compose untuk Golang Project. Selamat mencoba.